Kami mulai lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kami. Amin. Mari sama-sama naikkan syukur-Mu, sebab Dia adalah Bapa yang baik, kasih setia untuk selamanya.
Salam, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program online service bersama Lazarus Harvest Ministry Indonesia. Terima kasih Anda masih tetap stay di depan televisi Anda atau YouTube Anda untuk mendengarkan pujian dan penyembahan kami. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Biarlah Engkau terus memimpin dan menuntun kami agar kami boleh dapat mengerti, karena kami tahu firman-Mu akan mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kami dan mendidik kami dalam kebenaran, sehingga hidup kami akan tetap hidup dalam takut dan gentar hanya kepada Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang ke-16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukannya dalam hidup kita. Saudaraku, ini poin penting buat kita, bagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa menjadi poin penting? Karena kebenaran firman Tuhan ini berkata demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Padahal kebenaran ini memberikan satu penegasan bahwa kita sudah keluar daripada maut kepada hidup. Karena kita percaya kepada Yesus. Apa yang membuat kita tetap ada di dalam maut sekalipun kita sudah berpindah dari hidup kepada maut? Karena kita tidak mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Menjadi satu pertanyaannya, kenapa kita tidak mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh? Ya karena kita belum mengasihi Bapa kita, Raja kita, Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Atau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan kita. Sehingga kita tidak mampu mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukti bahwa seorang itu belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatannya adalah dia tidak akan bisa mengasihi sesamanya dengan tulus. Nah, ada satu persoalan yang menjadi dasar Tuhan turun ke bumi adalah untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Maka kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun wajib melakukan hal yang sama. Karena bukti Tuhan kita mengasihi kita adalah dia mati dan memberi pengampunan buat kita. Jadi kalau kita ini percaya kepada Yesus dan berkata kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Dengan cara apa kita mengasihi sesama kita? Dengan cara kita mengampuni mereka yang menyakiti kita. Itu hukumnya. Makanya kenapa di ayat yang ke-14, ayat 15 dia berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kata membenci artinya dia tidak memiliki pengampunan atau dia tidak memberi pengampunan kepada sesamanya yang membuat dia jengkel, marah, emosi, kecewa. Saya percaya saudara semua pernah mengalami yang namanya kekecewaan, pernah mengalami yang namanya marah, jengkel, emosi, bahkan mungkin sampai pada prahara dendam membara di dalam hidupmu. Tapi ingat, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan yang telah mati dan mau mengampuni Anda dan saya, maka kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu hukumnya. Kenapa kalau kita sampai detik ini tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mari kita lihat ayat dalam Matius pasal yang ke-6. Kita cepat saja saudara. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 saudaraku. Dia berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan kita telah berpindah daripada maut kepada hidup, maka buktinya adalah engkau dan saya harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau tidak, Bapamu di sorga pun sampai detik hari ini tidak akan mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam ini, buat pagi ini, buat sore, buat hari ini. Kami bersyukur bahwa kami ditegur oleh firman Tuhan. Bahwa ketika kami percaya kepada Yesus, kami juga harus bisa mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi sesama kami. Cara kami mengasihi sesama kami adalah kami harus bisa mengampuni mereka yang menyakiti hati kami. Karena kami tahu ketika kami belum bisa mengampuni, maka Bapa pun di tempat yang maha tinggi pun tidak akan pernah mengampuni segala kesalahan kami. Mari Bapa mampukan setiap kami untuk bisa mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti seluruh program kami. Saya percaya Anda diberkati. Tetaplah jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa selalu memakai masker, dan jaga jarak, dan ikutilah seluruh perintah atau prototipe dari pemerintah. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah pastinya mengeringkan tulang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.